Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya Bapak Hendra dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan proyek UTS. Tetapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hansen Dava dengan NIM 088 dan juga teman saya Ahmad Iza dengan NIM akhir 085. akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Business Intelligence Data Visualization for Diabetes Health Prediction yang terinspirasi dari jurnal Samantha Shoujaki, Saraswati Nagalingham, Faculty of Data Science and Information Technology, INTI, International University, Nilai Negeri 9, Malaysia di tahun 2023. Kami berasal dari kelompok 4 dari kelas AVD Teori I2. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita ini pengenalan singkat, selanjutnya seperti ini. Adapun ada 5 hal yang akan kami berikan, yang dimana yang pertama adalah background and problem statement, kedua adalah introduction to business intelligence, ketiga adalah metodologi, dataset, and tools, keempat adalah data visualization. Pada bagian data visualization, kita akan membagi menjadi dua. Yang pertama adalah visualisasi tambahan yang kurang dari jurnal, dan juga visualisasi yang telah kita perbarui yang sebelumnya ada di jurnal. Yang kelima adalah conclusion. Baiklah, mari kita mulai. Background and problem statement itu sendiri. Yang kita ketahui adalah diabetes itu menjadi sebuah masalah kesehatan global, yang dimana diabetes itu memengaruhi lebih dari 537 juta orang dewasa di seluruh dunia pada tahun 2021, dan diproyeksikan akan mencapai 783 juta pada tahun 2045, berdasarkan Federasi Diabetes Internasional. Artinya, akan selalu ada kenaikan angka dari penderita diabetes itu sendiri. Jika kita lihat dari grafik yang paling kiri, dari 1980 sampai 2021, terdapat kenaikan yang sangat signifikan, umumnya pada umur 70 tahun ke atas, terhadap penyakit diabetes itu sendiri. Maka, kita bisa prediksi untuk ke depannya, dan di sini konteksnya adalah 2045, bahkan ada 783 juta yang mendapatkan diabetes itu sendiri. Dan yang kedua, di Amerika Serikat ada 37,3 juta orang atau 11,3% dari populasi hidup dengan diabetes menurut CDC itu sendiri. Dan bahkan US itu bukan merupakan salah satu yang terbesar. Di sini masih ada China yang bahkan 116 juta penduduknya mengalami diabetes. India juga, dan bahkan Indonesia tergolong menjadi salah satu pengidap diabetes yang besar di dunia. Kenapa ini merugikan? Karena beban ekonominya sangat besar. Dengan biaya untuk bisa mengatasinya, healthcare, dan lain sebagainya bisa mencapai 327 miliar dolar di Amerika Serikat. Itu hanya di Amerika Serikat saja berdasarkan Asosiasi Diabetes di Amerika. Maka, background dan problem statement-nya adalah kita harus mengetahui bahwa diabetes itu memberikan komplikasi yang besar bukan hanya kepada ginjal, tapi juga bisa menyebabkan heart attack, stroke, dan berbagai masalah lain. Dan bahkan berdasarkan data CDC, hampir 1 dari 3 orang dewasa berisiko mengembangkan diabetes, tetapi tidak terdiagnosis karena kurangnya intervensi yang prediktif dalam layanan kesehatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan untuk bisa adanya suatu manajemen prediksi. Dan bahkan dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa perlunya diabetes itu mengarah kepada perawatan yang prediktif dibandingkan perawatan yang reaktif. Umumnya, perawatan dari diabetes itu sendiri lebih banyak reaktif saat gejalanya muncul baru bisa ditangani. Karena kurangnya alat data driven real time di bidang kesehatan untuk memprediksi siapa yang berisiko. Padahal kalau misalnya dilihat di grafik, grafik warna biru itu terjadi kalau misalnya tidak ada intervensi dini. Kalau misalnya ada intervensi, dilihat ada angka yang menurun pada grafik warna orange. Dan bahkan saat ada program intervensi dan juga risk factor control berupa hal-hal yang prediktif, angkanya bisa sangat signifikan menurun dari 900 ke 500. Maka dari itu, business intelligence berguna untuk bisa mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis, dan juga menyajikan data bisnis yang nantinya bisa berupa output prediksi dan juga deteksi. Sehingga sangat penting bahkan di dunia healthcare untuk bisa mendapatkan intervensi dini lewat BI itu sendiri. Nah,
Pada konteks ini, metodologi dataset dan tools, metodologinya kita akan menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada analisis dataset kesehatan untuk prediksi data diabetes, dan juga menggunakan alat bisnis intelligence yaitu Tableau itu sendiri. Siklusnya mudah saja. Yang pertama adalah pengumpulan data, kedua preprocessing data, ketiga visualisasi data, keempat adalah interpretasi. Datasetnya kami menggunakan dataset dari National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) yang dikelola oleh CDC, yang dimana ini memiliki 22 fitur, yang dimana 22 fitur ini adalah fitur yang dianggap berkorelasi terhadap diabetes kepada penderita diabetes itu sendiri. Nah, ada beberapa fitur. Yang pertama ada tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, pemeriksaan kolesterol, indeks massa tubuh, perokok, stroke, penyakit jantung dan serangan jantung, aktivitas fisik, konsumsi buah, konsumsi sayur, konsumsi alkohol berat, akses ke layanan kesehatan, tidak konsultasi karena biaya, kesehatan umum, kesehatan mental, kesehatan fisik, kesulitan berjalan, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan juga pendapatan. Nah, dari sini kita akan memprediksi dan juga mengetahui faktor mana saja yang paling berpengaruh terhadap diabetes dari total populasi yang ada. Ini data visualization kita menggunakan Tableau dan pre-processingnya menggunakan Microsoft Excel. Nah, kekurangan visualisasi sebelumnya adalah belum ada korelasi antara smoker atau perokok dengan seorang penderita diabetes. Jadi di sebelah kanan ini adalah smoker atau perokok dan di kiri ini adalah non-smoker. Dapat kita lihat bahwa um, angka yang non-smoker dan juga non-diabetes sangat cukup tinggi dan smoker yang diabetes juga lebih tinggi dibandingkan yang non-smoker. Korelasi antara diabetes dengan perokok dan tidak perokok dapat dilihat. Sebenarnya dari gambar ini belum ada korelasi jelas terhadap rokok itu sendiri. Selain itu juga ada korelasi antara orang yang memakan sayuran dengan yang tidak memakan sayuran. Yang kanan ini yang memakan sayuran, yang kiri tidak memakan sayuran. Kalau misalnya kita lihat yang memakan sayuran, angka tidak diabetesnya itu lebih tinggi dibandingkan angka diabetesnya. Dan dapat kita lihat kalau kita komparasikan antara no diabetes dan no diabetes antara no dan yes antara veggies, no diabetes pada orang yang memakan veggies juga cukup besar. Dapat dilihat orang yang memakan sayur dan tidak terkena diabetes memiliki nilai terbanyak sebesar 176.544. Selanjutnya visualisasi akan dijelaskan oleh teman saya di sini. Oke, kemudian di sini terdapat kekurangan visualisasi dalam jurnal yaitu tentang visualisasi persebaran diabetes berdasarkan kategori umur. Jadi yang dapat dilihat di gambar di samping, kategori yang memiliki pasien diabetes tertinggi terdapat pada kategori 9 sebesar 33.244 dengan kategori 9 itu umur 60 sampai 64 tahun. Kemudian di sini juga korelasi antara orang yang memakan buah-buahan dan juga yang tidak memakan buah-buahan. Jadi yang kanan ini merupakan orang yang memakan buah-buahan dengan orang yang memakan buah-buahan tanpa memiliki diabetes memiliki nilai sebesar 137.416. Dan itu jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak makan buah-buahan yaitu 76.287. Boleh next. Nah, kemudian ini pertama itu visualisasi perbandingan antara pasien yang memiliki perlindungan kesehatan seperti asuransi atau paket berbayar dan yang tidak memilikinya. Pasien yang tanpa diabetes dan memiliki perlindungan kesehatan memiliki nilai sebesar 202.962 orang. Sedangkan pasien tanpa diabetes tanpa perlindungan kesehatan hanya sebesar 10.741. Jadi kesimpulannya, akses ke perlindungan kesehatan berperan penting dalam pencegahan diabetes. Kemudian ini merupakan grafik yang membandingkan status diagnosis pasien berdasarkan kemampuannya untuk menemui dokter tanpa terkendala biaya. Nah, jadi pasien tanpa diabetes yang dapat menemui dokter itu sebesar 196.690 dan pasien tanpa diabetes yang tidak bisa menemui dokter sebesar 17.013. Kemudian pasien dengan diabetes yang bisa menemui dokter tanpa masalah sebesar 31.664 dan yang tidak dapat menemui dokter sebesar 3.742.
Kesimpulannya, sebagian besar pasien tidak terlalu khawatir dengan biaya menemui dokter, dan biaya ini tidak berdampak besar pada risiko pasien untuk mengembangkan diabetes. Kemudian grafik ini adalah untuk membandingkan status diagnosis pasien berdasarkan apakah pasien tersebut pernah mengalami stroke atau tidak. Nah, dapat dilihat dari gambar di samping, pasien yang tidak pernah mengalami stroke dan yang bukan diabetes memiliki nilai sebesar 206.944 orang. Sedangkan pasien yang mengalami stroke dan pasien yang mengalami stroke dan tidak terkena diabetes sebesar 32.078. Jadi kesimpulannya stroke itu bukan penyebab utama dari diabetes karena jumlah pasien tanpa stroke lebih tinggi dibandingkan yang mengalami stroke. Nah, kemudian grafik ini menunjukkan status diagnosis pasien berdasarkan apakah pasien tersebut pernah mengalami penyakit jantung atau tidak. Pasien yang tidak pernah mengalami penyakit jantung dan tidak memiliki penyakit diabetes sebesar 198.352 dan sementara itu yang mengalami penyakit jantung sebesar 27.468. Jadi kesimpulannya penyakit jantung itu sendiri jarang berpengaruh langsung pada diabetes karena jumlah pasien dengan diabetes dan pradiabetes yang tidak mengalami penyakit jantung itu lebih tinggi dibandingkan yang pernah mengalami penyakit jantung. Nah, kemudian ini korelasi antara pasien dengan apakah pasien tersebut sering melakukan aktivitas fisik atau tidak pernah melakukan aktivitas fisik. Di sini jumlah pasien yang tidak memiliki diabetes dan sering melakukan aktivitas fisik sebesar 166.491. Nah, kesimpulannya aktivitas fisik sendiri itu dapat membantu mencegah diabetes dengan meningkatkan resistensi terhadap penyakit tersebut. Nah, kemudian di sini ada remap yang menunjukkan jumlah pasien dengan kolesterol tinggi dan tanpa kolesterol tinggi menurut status diagnostik. Nah, jadi ukuran persegi yang paling besar itu menunjukkan pasien yang tidak memiliki high kolesterol dan juga tidak memiliki diabetes sebesar 132.673. Mau boleh next? Nah, kemudian ini pie chart untuk mengetahui persebaran pasien berdasarkan jenis kelamin, warna biru untuk laki-laki dan warna pink untuk perempuan. Dari pie chart di sini dapat dilihat bahwa pasien laki-laki itu lebih banyak dibandingkan perempuan dengan total laki-laki sebesar 141.974. Nah, kemudian ini berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai pasien, mulai dari yang tidak pernah sekolah hingga perguruan tinggi. Pasien dengan pendidikan lebih tinggi cenderung tidak memiliki diabetes, yaitu sebesar 95.454 orang. Nah, di sini menunjukkan bahwa pendidikan juga berpengaruh terhadap pengurangan resiko diabetes dengan meningkatkan adopsi perilaku kesehatan seperti makan yang sehat dan kepatuhan terhadap pengobatan. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah proyek menyelidiki penggunaan bisnis intelijen di Central for Disease Control itu mendukung untuk melakukan pengambilan keputusan melalui visualisasi data. Penulis melakukan riset tentang latar belakang, masalah, dan juga peluang, serta merancang arsitektur logis BI dan model gudang data. Setelah persiapan, penulis membangun dua dashboard menggunakan Tableau yang menyajikan analisis informasi pasien dan kesehatan. Solusi BI ini memungkinkan eksekutif untuk memantau organisasi secara real-time dengan laporan yang andal dan data terkini, tanpa perlu menggabungkan data secara manual. Jadi kesimpulannya, proyek ini menawarkan solusi BI yang dapat terus disempurnakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan strategis di bidang kesehatan. Boleh di next. Ini referensinya untuk jurnalnya dan juga dataset Kaggle. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.